yang bukan seseorang ya. Kalau kita melihat ada satu yang mana ada orang yang mempelajarin akan semut, saudara. Mempelajarin akan semut, dan secara luar biasa ya, saya pertama berpikir bahwa orang hanya orang yang tidak punya kerjaan. Mereka mempelajarin akan semut. Ya. Tapi hari ini saya ingin belajar bersama-sama dengan saudara semua. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana orang mempelajarin akan semut, saudara. Silakan Peter, my PowerPoint first one. Ya. Nah, ini di sini ada yang dikatakan myrmecology, yaitu ahli di mana mempelajarin akan semut, saudara. Inilah yang kita akan belajar bersama-sama karena firman Tuhan katakan pergilah kepada semut dan biarlah kita belajar supaya kita menjadi apa? Bijak, saudara. Maka dari itu mungkin kita berpikir bahwa orang gak ada kerjaan, belajar daripada semut. Semut dipelajarin secara demikian rupa, ya. Tetapi firman Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita pergilah kepada semut dan jadilah bijak. Kalau saudara dan saya mau menjadi bijak, biarlah kita juga pergi kepada semut. Kita belajar daripada semut. Saya mendapatkan suatu inspirasi pada saat saya menungguin tukang ya, beberapa hari yang lalu. Ada tukang di depan gereja kita karena pipe dari gereja kita ini pecah, saudara, karena kekurangan water mungkin bumi ini banyak sekali bergoyang, bergerak ya, maka itu terjadi crack dari tanah liat ya, yang dimana kota Houston ini banyak mengandung akan tanah liat. Maka itu pada saat kekeringan mudah sekali akan retak, saudara, dan ini memecahkan akan pipa plastik yang berada di depan gereja ya, dari meter yang akan menuju ke gereja yang mengalami kepecahan. Nah, maka dari itu pada saat saya menunggu, saya melihat banyak sekali semut di halaman kita ternyata. Dan juga yang paling terbanyak, yang sangat menarik, nanti saudara perhatikan, sebagian sudah saya hancurkan, ya. Sebagian di depan gereja kita ada satu kotak, yaitu untuk keran air. Di situ yang terbuat dari kayu, ya, yang dicat warna putih, ya. Di dalamnya ternyata pada waktu saya buka penuh dengan semut, saudara. Penuh dengan semut. Kira-kira kalau saya boleh perhatikan ya, banyak sekali tanah-tanah yang dulunya tidak ada di dalam kotak itu, dan kotak itu penuh dengan tanah. Sesuatu yang luar biasa yang semut kerjakan. Sesuatu yang sangat membuat saya tertarik melihat akan hal ini. Kalau kita boleh melihat bahwa dikatakan oleh ahli daripada yang mempelajarin akan semut, ternyata semut itu ada 10.000 macamnya, saudara. Saudara mungkin nggak pernah menduga akan hal ini. Ternyata semut itu yang kita mungkin lihat semut merah, semut hitam. Mungkin kita berpikir demikian, hanya 2. Ya. Sering kita memikirkan mungkin tambah lagi semut gula yang kecil-kecil itu. Tapi ternyata di bumi ini ada lebih daripada 10.000 macam semut. Sesuatu yang sangat menarik. Semut ini sanggup mengangkat 20 kali berat badannya. Bayangkan saudara, kalau berat saya seperti semut, saya sanggup mengangkat 3.500 karena saya 170 pound. Ya, maka itu saya sanggup mengangkat hampir 3.500 pound. Saya bisa mengangkatnya kalau saya ini semut. Sesuatu yang luar biasa. Semut sanggup mengangkat 20 kali lipat daripada berat badannya. Dan sangat menarik juga, semut sanggup membangun sesuatu kira-kira 500 kali lipat daripada ketinggian semut. Bahkan kalau dikerjakan secara bersama-sama, saya melihat National Geographic ya di Australia, semut itu bisa, saudara, seperti gunung-gunung. Saya pikir seperti mana ini, Arizona ya, seperti Arizona banyak sekali klip-klip begitu. Ternyata itu adalah gunung-gunung semut.
Di Australia, di padang gurun di Australia, banyak sekali gundukan-gundukan semut yang sangat tinggi, ya, tajam-tajam demikian. Dan itu ternyata adalah sarang daripada semut, saudara. Sesuatu yang kita boleh belajar daripada semut. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal, mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-6. Kitab Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Sesuatu yang simpel yang saya ingin bagikan kepada saudara hari ini. Tetapi ini yang firman Tuhan katakan untuk membuat kita sebagai orang yang bijak. Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Di dalam pasal yang ke-30 ayat yang ke-25. Pasal 30 ayat 25 dikatakan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi ia menyediakan makanannya di musim panas. Menyediakan makanannya di musim panas. Berapa banyak mau bijak hari ini? Ada hal-hal yang kita akan pelajarin. Ada 4 hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Yang pertama yaitu semut mengajar kita untuk adanya suatu performance. Ada sesuatu hasil daripada prestasi kita. Kalau kita belajar daripada kitab Wahyu, pasal yang kedua, cerita daripada gereja di Efesus, gereja di Pergamus, gereja di Semirna, gereja di Laodikia. Sesuatu performance demi performance daripada gereja Tuhan yang Tuhan ingin lihat. Maka dari itu, yang pertama kita melihat bahwa semut mengajar di dalam hal performance. Bagaimana performance daripada kita? Kalau kita mau untuk performance kita akan lebih efisien, lebih berguna, lebih ada sesuatu yang dimana kita lakukan secara efisien. Maka dari itu kalau kita lihat semut ada sesuatu planning di dalam kelakuannya. Ada sesuatu planning. Tidak ada semut yang mana mereka berkumpul dan tidak melakukan apa-apa, saudara. Semut selalu di dalam tindakannya selalu mengerjakan sesuatu. Ada sesuatu rencana di dalam kehidupan daripada semut. Ada suatu gambar yang saya juga boleh berikan kepada saudara, beberapa gambar, silakan. Ya, ini kita melihat bahwa semut melakukan sesuatu. Pada saat dia berjalan, dia juga membawa sesuatu. Ada sesuatu yang mereka pikirkan. Ada suatu visi. Ada sesuatu di mana dia akan lakukan ataupun sesuatu yang mana semut ini akan accomplish. Di dalam kehidupan kita, kalau kita mau untuk performance kita ada sesuatu prestasi. Ada sesuatu performance yang baik. Maka dari itu perlu di dalam kehidupan kita untuk mempunyai planning. Semut yaitu suatu binatang yang mempunyai sesuatu rencana di dalam hidupnya. Hidupnya, saudara, semut hidupnya sangat pendek, saudara. Semut hidupnya menurut orang yang mempelajari semut, ahli semut, itu umurnya hanya 45 sampai 60 hari. Bayangkan, di dalam umur yang pendek itu, semut accomplish sesuatu. Entah mungkin yang seperti, coba silahkan Peter lagi, ya, di dalam gambar ini. Bagaimana dia membentuk daun-daun, saudara. Daun bisa dibentuk secara bersama-sama untuk menjadi suatu sangkar, ya. Ini bagaimana dia memotong akan daun-daun dipotong oleh semut. Seperti kalau saudara lihat, seperti sudah ada bagiannya sendiri-sendiri, saudara. Ini suatu planning yang tanpa saudara dan saya sadarin. Mungkin kita nggak pernah memperhatikan akan hal ini, tetapi suatu yang luar biasa. Semut mengajarkan kepada kita untuk kita mempunyai suatu planning, untuk mempunyai suatu goal. Apa yang menjadi goal di dalam kehidupan kita?
Apa yang menjadi visi di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya sekedar hidup? Atau kita akan menghasilkan sesuatu prestasi, ada sesuatu performance untuk kita lebih efisien? Maka dari itu, kalau kita ini mempunyai suatu planning, teruskan, silakan gambarnya, ada lagi. Ya, silakan semuanya aja. Ya, saudara, ini bukan buah apa ini, nangka, saudara. Ya, ini bukan buah nangka. Yang saudara lihat ini adalah sarang daripada semut. Bagaimana semut membawa tanah, membawa segala sesuatu yang dia bisa bawa, dia build something. Dia membangun sesuatu sehingga besarnya demikian, saudara. Semuanya ini ada sesuatu perencanaan. Tanpa perencanaan, maka dari itu tidak akan terbentuk demikian. Ada amin, saudara. Ada sesuatu perencanaan di dalam kehidupan daripada semut. Rencana daripada masa depannya. Rencana apa yang dia harus lakukan. Dia tahu bahwa hidupnya ini sangat pendek. Kita pun hidupnya sangat pendek, saudara. Alkitab katakan apa? Kehidupan manusia seperti rumput yang tidak lama layu dan habis, saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita mempunyai suatu goal, mempunyai suatu planning. Kita belajar dari semut. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, belajarlah, pergilah kepada semut dan jadilah apa? Jadilah bijak. Jadilah bijak. Di dalam kehidupan kita semua mau menjadi bijak. Semut mengajarkan kepada kita untuk kita ada sesuatu performance yang kita bisa hasilkan. Silakan terus semuanya ya lagi. Ya, saya ingin menyelesaikan ini. Ini saudara. Luar biasa sekali. Ya. Seperti ukir-ukiran, kalau kita perhatikan ya, seperti ukiran bagaimana semut bisa membuat hal yang demikian. Tentunya sesuai dengan jenis daripada semut itu. Tetapi kita tahu bahwa semut membuat sesuatu yang luar biasa. Silakan next. Ya. Mana ini? Ya. Oke, saudara, ini lebih jelas lagi bagaimana semut membentuk secara bersama-sama. Membentuk satu dengan yang lain jadi sesuatu seperti bungkusan bakcang, saudara. Iya, mungkin saudara nggak bisa bungkus bakcang, tapi semut bisa bungkus bakcang, saudara. Iya, sesuatu yang saya melihat gambar-gambar ini, saya sendiri pada waktu saya memperhatikan semut, saudara, saya terheran-heran, kok bisa bawa tanah begitu banyak ke dalam satu box yang tertutup, bisa dikumpulkan di situ. Tanah dari mana? I do not know. Ya, saya nggak tahu. Nanti saudara bisa lihat di depan, ya, saudara bisa perhatikan akan hal ini. Sayang sekali, banyak anak-anak Tuhan diajar oleh Tuhan, pergilah kepada semut untuk kita menjadi bijak. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan. I wish all Christian seperti semut, mempunyai suatu goal. Pada saat ditanya, what is your plan? Mungkin saudara nggak perlu jawab. Kalau saya boleh bertanya, what is your plan in here? Rencana apa yang saudara pikirkan saudara ada di tempat ini? Mungkin ada yang berkata, yes, aku pengen melayani Tuhan. Itu rencana aku. Mungkin ada orang yang mengatakan, ya, aku ada di tempat ini mau untuk lebih mengenal Tuhan lagi, melihat akan kebenaran daripada Tuhan. Ya, tapi lebih daripada semuanya itu, what is your goal? What is your goal untuk keluarga saudara? Visi apa yang ada di dalam keluarga saudara? Mungkin kalau saya berbicara kepada orang-orang yang melayani, goal apa yang akan dilakukan? Kita bekerja, goal apa yang kita akan capai? Visi apa yang kita akan punyai? 5 tahun dari sekarang apa yang kita akan capai? Apa yang kita akan lakukan? Apa visi daripada masa depan kita?
Banyak orang nggak tahu visinya, nggak tahu fungsinya, nggak tahu apa yang mereka harus perbuat. Tapi kita siang hari ini, kita mau belajar dari semut. Amin. Semut tahu apa yang dia perbuat. Semut tahu apa fungsinya. Dia tahu berfungsi satu dengan yang lain. Saya menunjukkan gambar secara jelas. Bagaimana tadi, ya, semut ya bisa memotong akan bagian-bagiannya. Dia tahu berapa besar yang dia harus potong dan berapa besar yang dia harus bawa. Berapa besar yang dia harus kumpulkan nanti untuk menjadi sesuatu yang luar biasa itu. Sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai suatu rencana. Kita harus mempunyai suatu visi di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar mengalir saja. Ya, asal hidup, tapi kita bukan orang-orang yang demikian. Amin. Gereja di tempat ini saya percaya setiap daripada kita mau menjadi gereja yang mempunyai suatu performance yang luar biasa. Amin. Bukan gereja yang suam-suam kuku, nggak tahu apa yang mereka lakukan. Seperti gereja di Laodikia. Bukan sebagai gereja yang kena panas api dan melempem, saudara. Iya, ketakutan. Bukan demikian. Tapi kita menjadi gereja ya, yang tahu apa yang kita akan perbuat. Kita mengerti apa yang kita akan lakukan. Ada amin, saudara. Yang selanjutnya yaitu di dalam performance. Sesuatu performance untuk lebih efektif, lebih efisien. Maka dari itu kita melihat daripada semut, ada suatu partisipasi. Ada suatu partisipasi. Ada mungkin suatu planning dan suatu partisipasi satu dengan yang lain. Maka dari itu kalau kita melihat akan kehidupan daripada semut, gak ada semut yang duduk-duduk, gak ada semut yang santai. Gereja Tuhan seharusnya, kalau firman Tuhan mengatakan belajarlah daripada semut, maka dari itu gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tidak ada yang santai, saudara. Tidak ada yang santai. Semuanya berpartisipasi. Satu dengan yang lain harus berpartisipasi. Satu yang lain saling mengikat. Di dalam kitab Efesus katakan rapi tersusun. Satu dengan yang lain ada sesuatu ikatan. Ada sesuatu bangunan yang rapi tersusun. Yang mana ada suatu partisipasi satu dengan yang lain. Semut itu pun membangun akan sesuatu di dalam gambar yang tadi kita lihat, bahwa semut itu secara bersama-sama partisipasi satu dengan yang lain. Tidak ada semut yang duduk-duduk, tidak ada semut yang santai-santai. Firman Tuhan mengajarkan pada kita pada saat kita nganggur justru banyak sekali dosa. Karena banyak sekali kita nganggur, banyak sekali kita gosip. Tetapi pada saat kita sibuk tidak ada gosip. Ada amin, adanya gospel. Haleluya. Maka itu gereja kita gereja full gospel, bukan full gossip. Amin. Haleluya. Biarlah di dalam kehidupan kita belajar bagaimana kita berpartisipasi. Saya harap di dalam kehidupan kita pun juga demikian. Ya, di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca bahwa semut itu tidak ada yang memerintah. Tidak ada yang memerintah. Ya, saudara baca tadi di dalam ayat yang keberapa tadi? Di dalam ayat yang keberapa tadi saya membaca, saya lupa. Ya. Ayat yang ke-7. Ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Luar biasa sekali. Ya, I wish di rumah pun juga demikian. Tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, tidak ada yang menyuruh anak-anak membersihkan rumah secara rapi. Haleluya. Ya. Ada amin bapak-bapak, ibu-ibu. Pulang dari Chicago berantakan rumah. Haleluya. Ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, meskipun tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, lihat semut. Semuanya berpartisipasi satu dengan yang lain. Berpartisipasi, tahu apa yang dia harus lakukan. Saudara, kadangkala saya berpikir, sebenarnya kalau orang Kristen belajar akan firman Tuhan,
belajar daripada semut. Kita nggak perlu worship leader. Maka itu everybody akan menyanyikan. Cuman mungkin pilih satu lagu and then everybody will sing. Everybody will clap hands. Everybody will lift up their hand. Ya. Mereka semua akan berpartisipasi melakukan akan hal yang demikian tanpa harus tanpa ada sesuatu yang harus dipimpin, harus diatur dan lain sebagainya. Karena semut, meskipun tidak ada pemimpin, meskipun tidak ada pengatur, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan saudara, saya sempat berpikir juga, apa yang saya katakan I wish bukan sesuatu yang menunjuk kepada saudara. Saya bukan maksudnya demikian, ya. Tetapi saudara, kalau saya perhatikan, kalau gereja Tuhan seperti semut, maka dari itu kota Houston mudah dimenangkan. Ada amin. Suatu negara tidak ada artinya, mudah sekali dimenangkan untuk Tuhan. Tapi masalahnya nggak ada partisipasi dengan satu yang lain. Satu dengan yang lain justru apa yang terjadi, sesuatu yang merugikan satu dengan yang lain. Ya. Bahkan di dalam gereja Tuhan pun, kadang-kala saya juga berpikir, kalau gereja Tuhan itu seperti bisnis, kadang-kala saya berpikir bangkrut, saudara. Mungkin kita nggak pernah berpikir demikian, tapi saya sempat berpikir. Saya pernah datang ke gereja bersama keluarga. Maaf sekali lagi, maaf, tapi saya ini berbicara dengan pengalaman saya. Saya datang ke gereja, saya terlambat, saudara. Saya katakan kepada anak istri saya, sebentar lagi setelah gereja saya ketemu dengan Tuhan. Hopefully Tuhan tidak fire saya. Amin, saudara. Ini yang saya pernah berpikir. Kalau kita di dalam melayani Tuhan, kalau kita ini tidak melakukan suatu performance yang baik, maka dari itu gereja Tuhan akan bangkrut. Kalau kita ini melakukan asal-asalan, kalau kita ini di hadapan Tuhan, kita ini hanya sekedar semaunya kita, maka dari itu banyak sekali orang-orang Kristen yang di-fire oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Maka dari itu, biarlah hari ini kita belajar dari semut, memberikan terbaik, mempunyai suatu goal, ada suatu partisipasi satu dengan yang lain. Semua katakan amin. Amin. Di dalam kehidupan kita nggak asal-asalan. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, firman Tuhan katakan kerjakanlah. Ya, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Sesuatu yang dijumpai oleh tangan kita. Ya, firman